Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com. Oke, teman-teman, kita lanjutkan tutorial 5 ya, di fisika dasar bagian A pertanyaan nomor 3 ya. Pertanyaan ini memang konsep ya, jadi teman-teman dibekali gitu konsep yang kuat gitu, makanya diberikan soal pertanyaan. Jadi kalau soal pertanyaan dapat teman-teman lewati, kemungkinan untuk menjawab soal nanti teman-teman punya bekal konsep ya. Oke. Seperti apa? Di sini ada 4 buah bola, oke, yang dirangkai seperti ini, kayak segi 4 gitu ya. A-nya sama dengan B, kemudian M-nya lebih besar dari M. Jadi yang ini lebih besar daripada yang ini. Oke. Batangnya ya, batang ini tipis, jadi dianggap nggak bermassa ya, kecil sekali gitu ya. Itu pengandaian ya, tapi masa yang besar tidak bisa ditopang ya. Apa-apa, itu pengandaian aja. Asumsi tentukan suhu putar mana X, Y, atau Z yang mengakibatkan momen inersia terbesar dan terkecil. Jadi kita urutkan gitu ya, diurutkan yang mana terbesar, mana yang terkecil. Oke, momen inersia itu apa sih teman-teman? Momen inersia. Oke, jadi ada bab baru ya. Saya belum memberikan materi tentang ini. Nanti di video berikutnya kita akan bahas ya materi. Oke, momen inersia. Momen inersia itu kata-kata inersia ya. Ada kerangka inersia, teman-teman. Jadi momen inersia itu adalah sebuah kelembaman, ya kelembaman. Atau dengan kata lain adalah apa ya? Sebuah keengganan, sebuah ketidakmauan gitu ya. Sebuah ketidakmauan benda agar tidak mau apa? Jadi kalau di dalam gerak lurus itu kita menyamakan momen inersia itu dengan massa, teman-teman. Misalkan begini, F sama dengan M dikali A. Nah ini adalah untuk gerak lurus, oke, untuk linear ya, gerakannya lurus. Nah kalau untuk gerakan rotasi itu kita pakai torsi. Torsi sama dengan I dikali alfa. Nah ada kesamaannya, teman-teman. Coba lihat. Di sini ada massa, di sini ada percepatan lurus. Kalau di sini ada inersia, ini adalah percepatan melingkarnya, percepatan sudutnya. Berarti ada kesamaan nih. Nah ini. Contoh yang lain adalah misalkan energi kinetik, boleh ada dua aja contohnya. Energi kinetik setengah M V kuadrat. Nah, berarti kalau yang rotasinya setengah I omega kuadrat. Lagi-lagi M-nya muncul bersama dengan I di sini. Jadi apa itu momen inersia? Kalau massa itu kelembaman, artinya ketidakmauan si massa itu ya. Definisi massa nih, ketidakmauan untuk mempertahankan dia berada di di posisinya itu. Artinya dia tidak mau bergerak lurus, itulah intinya. Tidak mau bergerak lurus untuk massa. Berarti kalau momen inersia di sini adalah kelembaman sebuah benda, kelembaman untuk tidak berputar, nah, itu intinya, untuk tidak berotasi, untuk tidak berotasi. Nah itu intinya momen inersia itu. Jadi kita balik lagi analoginya. Kalau massanya besar, oke, benda bergeraknya gimana? Bergerak lurusnya susah atau mudah? Semakin massanya besar, semakin gerakannya susah untuk bergeraknya. Harus memberikan gaya yang besar gitu kan, intinya gitu. Jadi semakin besar untuk mengubah dia gerak, artinya semakin besar semakin susah gitu untuk bergerak lurusnya. Begitupun dengan momen inersia, semakin besar momen inersia berarti semakin susah dia untuk berputarnya gitu ya. Intinya gitu ya. Oke? Oke, paham kan? Oke. Nah, untuk kasusnya benda titik, ini benda titik karena massa ini tidak ada dimensinya, tidak ada panjang, lebar, jari-jarinya nggak ada. Berarti inersia di sini adalah benda partikel, yaitu m/r kuadrat. Itu untuk satu partikel. Nah ini adalah sistem, di sini sistem. Kalau sistem itu penjumlahan, nanti I pusat massa lah gitu ya, nggak apa-apa lah. Inersianya itu adalah sigma ya, mi ri kuadrat. Nah seperti ini. Jadi teman-teman jumlahin saja ke semua elemen dari masing-masing inersianya. Itu kalau sistem seperti ini. Berarti ini untuk mencarinya ya. Nah, beda lagi kalau nanti benda tegar gitu ya. Nanti ada rumusnya ya, biasa di pusat massanya. Ada batang, ada bola, silinder dan sebagainya. Ayo kita mulai saja ke sini ke intinya soal. Kita meninjau X, Y, Z sumbunya. Yuk kita mulai dari X aja.
momen inersia di X. Coba teman-teman, karena ini ada 4 massa, berarti teman-teman ada 4 inersia. I1, I2 ditambah I3 ditambah I4. Seperti itu. Oke, indeksnya sesuai aja ya. Di sini 1 2 3 4 murut gitu ya. 1 2 3 berputar. Oke, momen inersia 1 benda 1 terhadap sumbu X, sumbu X. Gimana? Ada nggak? Ada. Nah, coba lihat ya. Ini sumbu X porosnya. Jadi sumbu X itu porosnya. Berarti benda ini bakal berputar gini. Nah, gitu. Ya, ke sumbu X muternya. Nah, berarti ada di sini ada. Berarti massa M, jari-jarinya B. Jari-jari. Jaraknya B kuadrat ditambah. Nah, sekarang M yang ini benda 2. Kalau porosnya di sini, bendanya di situ, ya dia tidak bisa berputar teman-teman terhadap poros itu. Gimana caranya? Ini porosnya nggak bisa gitu. Jaraknya juga nggak ada. Ya jaraknya nggak ada. Jaraknya mana teman-teman? Porosnya ada di apa? Ada di bendanya. Jadi ini nggak ada berputar di sini. Oke. Kalau I3 sama caranya ya. Berarti M B kuadrat ditambah ini juga sama 0. Karena di sini porosnya pada garis dia, jadi jaraknya nggak ada, R-nya nggak ada. Oke. Nah berarti saya tuliskan M jadi 2 ya. MB ditambah MB jadi 2 MB kuadrat. Nah seperti itu. Nah karena saya ingin mencari perbandingannya, A nya sama dengan B, jadi B nya saya ganti jadi A. Jadi 2MA kuadrat, atau saya tulisnya 2A kuadrat M. Nah gitu ya. Ini momen inersia terhadap poros di X, sumbu X, porosnya ya. Sekarang arah sumbu Y misal sama ya, I1, I2, I3 ditambah I4. Oke, masing-masing I1 terhadap sumbu Y, ini sumbu Y. Oke. Berarti kira-kira kalau benda 1 gimana? Dia berada di poros bendanya, berada di sumbu putarnya. Berarti nggak ada jaraknya juga nggak ada. Oke, porosnya di sini mau berputar gimana gitu. Oke, nggak ada ya. Oke, 0. I2, nah I2 ada ya. Ini berputarnya gini. Nah, gitu ya. Gini, teman-teman. Karena sumbu porosnya ini Y. Jadi berputar gini untuk yang ini. Berarti ada M dikali A ya, A kuadrat. Nah, I3 yang mana? I3 ini sama 0 ya. 0. Ini juga sama tadi M A kuadrat. Berarti saya dapatkan 2M A kuadrat, atau saya tulis sama dengan ini 2A kuadratnya di depan, 2A kuadrat M. Nah, iya. Yang terakhir komponen di Z. Nah, kalau IZ gimana? Porosnya di sini, nih porosnya. Sumbu Z kan ke sini menuju pembaca. Nah, ini Z. Oke. Kalau ini X, ini Y, nah ini Z. Nah, ini Z. Oke, itu ya. Nah, gimana kalau sumbu Z? Tulis aja semuanya ya, I1, I2, I3, dan I4. Masing-masing ternyata kalau untuk sumbu Z semuanya ada. Kenapa? Karena coba M1 tuh, dia berputar gini, M1. M2, oh sama. M3 sama, M4. Karena porosnya di sini, karena sumbu Z. Jadi tidak ada massa yang berada di poros, tidak ada. Jadi ada jaraknya teman-teman. Ya, berarti semuanya ada nih. Berarti I1 MB kuadrat, yang ini MA kuadrat, yang ini MB kuadrat ditambah MA kuadrat. Nah, karena B sama dengan A, saya tulis. Jadi MA kuadrat ditambah MA kuadrat ditambah MA kuadrat ditambah MA kuadrat. Nah, saya M sama M di ini ya. Jadi ada 2M A kuadrat ditambah 2M A kuadrat. Nah gitu ya. Nah 2A kuadratnya sama saya keluarin. Jadi 2A kuadrat M besar ditambah M kecil. Nah seperti ini. Ini momen inersia arah sumbu Z. Berarti teman-teman bisa membandingkan mana yang lebih besar. Sedangkan kita tahu bahwa masanya M gede lebih besar dari M kecil. Berarti jawabannya yang mana? Ini yang paling besar teman-teman. Kemudian selanjutnya ini, dan yang paling kecil adalah ini. Jadi IZ paling besar nih, IZ benar paling besar. Yang kedua adalah IY
Oke, dan yang paling terakhir adalah IX karena masanya paling kecil. Nah, ini jawabannya. Jawaban untuk pertanyaan nomor 3 ya. Sorry, berapa? Oh, nomor 3. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dukung terus channel ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe dan share ke teman-teman semuanya, ke teman-teman yang lain ya. Sekali lagi saya tetap infokan, kita tim MESA ini membantu kesulitan teman-teman belajar, tidak hanya fisika ya. Jadi kita bantu di kalkulusnya teman-teman ya, di kalkulus, di fisika, atau di mata kuliah jurusannya. Kita ada tim-timnya ya. Kalau FTTM kita ada timnya. Kemudian di FTMD gitu ya, misal nanti ada statika struktur. Di FTSL juga ada gambar teknik, misal teman-teman kebingungan, nah nanti kita bantu. Oke, biayanya relatif murah sekali teman-teman. Kita hanya membantu saja, jadi tidak ada unsur apa-apa. Kita hanya sebuah konsultan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, kehidupan pengetahuan, knowledge dari anak-anak mahasiswa. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam berska.com. Dadah.